Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Nia dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Sudah siap memulai pelajaran ya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, mampu menilai cerita dengan detail. Yang kedua, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dengan detail. Mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan, tempat sosial budaya, wilayahnya dengan rinci, mampu mengomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci, mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang terakhir yaitu mampu memberikan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tahukah kamu seorang pendongeng itu? Orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Ya, benar sekali. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Apa pekerjaan kalian? Pedagang. Iya, baik sekali ya. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan ya anak-anak. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak yang didongengkan. Hari ini kita akan belajar dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Berikut adalah gambar dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Ibu akan membacakan dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Kalian menyimak dengan baik-baik ya. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkannya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya, ia bisa mendapatkannya. Namun, Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa.
Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus saat sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadu dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, yaitu Ajeng Restiani. Berdasarkan cerita tersebut, kita akan belajar menemukan unsur-unsur cerita yang ada. Nah, unsur-unsur ceritanya yaitu ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Sekarang, kira-kira judulnya apa ya anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Ya, benar sekali. Judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Lalu tokohnya siapa saja? Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Benar sekali. Sifat tokohnya bagaimana? Kalau tupai suka menolong, ikan gabus sabar. Benar sekali. Tupai suka menolong dan ikan gabus sabar. Tempatnya ada di mana ya? Di pantai. Ya. Lalu awal ceritanya? Ikan gabus sakit. Ikan gabus sakit dan tidak mau makan, kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Kemudian akhir ceritanya bagaimana ya? Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu, ikan gabus sehat. Benar sekali. Lalu pesan moral yang dapat diambil atau amanatnya apa ya? Tolong menolong kepada orang lain. Benar sekali, kita sesama manusia dan sesama teman kita harus saling tolong-menolong terhadap orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah menarik, bukan? Menarik. Ya, tentu sangat menarik ya. Lalu hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut, anak-anak? Harus tolong menolong. Benar sekali. Kita sesama teman harus saling tolong-menolong. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Kita akan belajar tentang cerita Dayu yang mempunyai teman bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Mari kita simak bersama-sama ya cerita Beni. Ibu akan membacakan, kalian simak baik-baik ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Kira-kira produk apa ya yang dihasilkan oleh ayah Beni? Produk apa, Mbak Nia? Meja? Dan kursi. Benar sekali. Kemudian, pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Barang. Ya, benar, karena menghasilkan meja dan kursi. Jadi,
Pekerjaan Ayah Beni termasuk menghasilkan barang dan menghasilkan meja dan kursi ya. Selanjutnya, adakah pengrajin di sekitarmu? Tentu ada ya anak-anak, pengrajin kayu misalnya. Nah, sumber daya alam yang digunakan oleh Ayah Beni adalah kayu. Lalu dari mana ya kayu berasal? Dari hutan. Lalu apakah kayu tersebut bisa diperbarui? Dapat diperbarui. Ya, benar, karena kayu bisa ditanam kembali ya. Kemudian proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai ke rumah kita tentunya sangat panjang. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama-tama, kita ambil kayu berasal dari pohon di hutan. Lalu kita tebang pohonnya. Kemudian kayu diangkut ke kota. Setelah itu dikirimkan ke pengrajin kayu dan pengrajin kayu membuat menjadi kerajinan meja dan kursi. Selanjutnya, pengrajin kayu menjual meja dan kursi ke toko mebel. Lalu pembeli bisa membeli barang meja dan kursi di toko mebel. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa ada di rumah kita. Lalu bagaimana sebaiknya kamu merawat meja dan kursi di rumahmu? Bisa menjawab? Caranya kita harus merawat barang yang kita miliki dengan baik. Agar barang tersebut bisa awet ya anak-anak. Ya, karena barang tersebut berasal dari sumber daya alam yang dapat berkurang sewaktu-waktu. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangatlah lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali terjadi karena kebakaran hutan. Nah, perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Di sini ada bagian gambar tentang hutan Kalimantan. Nah, warna hijau ini menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Berkurangnya hutan Kalimantan tahun 1950 sampai 2005 dan proyeksi terhadap tahun 2020. Nah, pada tahun 1950 ini, hutan di Kalimantan masih sangat lebat. Kalimantan tertutupi oleh hutan semua. Kemudian di tahun 1985 hutan sudah mulai ada yang gundul sedikit. Kemudian tahun 2000 semakin banyak hutan yang berkurang. Lalu tahun 2005 sangat banyak sekali hutan yang berkurang. Lalu 2010 hutan sama dengan pemukiman. Tahun 2020 hutan semakin sedikit dan pemukiman semakin banyak. Nah, sekarang menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Kan pada 1950 hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh hutan. Lalu bagaimana ya 1985 kira-kira? Hutan di Kalimantan masih luas. Benar sekali. Lalu tahun 2000? Hutan di Kalimantan mulai berkurang. Ya, benar. Hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005? Hutan di Kalimantan banyak berkurang. Benar sekali. Hutan di Kalimantan banyak yang berkurang ya. Tahun 2010 bagaimana? Hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Benar sekali. Hutan di Kalimantan sama banyaknya dengan pemukiman. Lalu tahun 2020? Hutan di Kalimantan sedikit, pemukiman semakin luas.
Benar sekali, hutan di Kalimantan semakin sedikit dan pemukiman semakin luas ya. Lalu bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan secara terus-menerus anak-anak? Hutan akan rusak dan gundul. Benar sekali, hutan akan rusak dan gundul. Lalu, apa yang terjadi jika pohon semakin berkurang? Hewan akan kehilangan tempat tinggal. Benar, hewan akan kehilangan tempat tinggal, lalu akan terjadi pemanasan global, tanah longsor, erosi, dan sebagainya. Yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan bagaimana ya kira-kira? Ibu akan menjelaskan cara menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih, artinya kita menebang yang lebih tua terlebih dahulu. Kemudian, melakukan tebang tanam. Setelah kita menebang, kita harus menanamnya kembali. Yang keempat, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Yang kelima, mencegah terjadinya kebakaran hutan. Lalu memberi sanksi bagi penebang liar. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah menentukan unsur-unsur instruksi pada dongeng tupai dan ikan gabus. Lalu kita bisa memetik pesan moral yang ada di dongeng tersebut, yaitu kita harus saling tolong-menolong. Selanjutnya kita sudah belajar tentang bagaimana proses meja dan kursi bisa sampai di rumah kita dan bisa belajar tentang cara menjaga kelestarian yang ada di hutan, yaitu salah satunya melakukan reboisasi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti kalian sudah paham semua ya? Ya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Bania pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Amin. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.